Dan ini juga usaha ini bukan berarti cina untuk dikuasai sendiri. Silahkan gitu. Dari sekarang juga yang mau belajar mau belajar sekaligus bisa menjual, nggak perlu ngasih upah bayaran gitu. Kalau mau belajar, mau sekolah, mau merintis gitu ya, saya siap memberikan arahannya gitu dengan senang hati, dengan lega hati gitu ya. Nggak ada yang dirahasiakan buat bumbunya, buat itu dan ininya juga nggak ada yang dirahasiakan. Silahkan mau bikin sendiri, mau jual sendiri, nggak dikasih upah juga nggak apa-apa. Bikin itu juga gitu, keripik, jalangking, pengalamannya lebih baik gitu ya. Karena itu mah makanan yang dianggap sepele gitu, dianggap sepele. Kalau di sini mah gitu, yang namanya di sini makanan dianggap sepele, yang udah nggak bangkit lagi gitu, makanan masa lalu yang udah dibiarkan begitu aja gitu. Jadi dianggapnya itu bukan makanan yang enak gitu. Tapi alhamdulillah setelah dipromosikan, dikasih sama tetangga, itu alhamdulillah. Jadi dia semuanya pada beli gitu. Omsetnya ya alhamdulillah sih jadi 3 juta lah rata-rata per minggu lah gitu. Bahkan alhamdulillah gitu sekarang untungnya ya alhamdulillah gitu. Sekarang udah mulai merintis kontrak kebun singkong. Ini yang paling pahit gitu, yang paling pahit pengalamannya. Pertama mau lebaran. Pesanan udah pada numpuk gitunya. Alhamdulillah karyawan ada, modal juga udah ada. Ya akhirnya pesanan-pesanan diterima lah gitu, udah dicatat gitu. Yang sekian kilo gitu ya, sampai ada yang pesan 40 kilo lah buat dijual lagi. Udah bulan Ramadan, yang kerjanya yang satu sakit, yang satu nggak bisa kerja. Akhirnya dikerjain berdua, karena yang itu digagalin nggak mau gitu. Karena udah pesen, pokoknya lebaran harus ada. Kerja siang malam gitu. Siang malam apalagi punya itu rutinan tadarus ya. Jadi terus terang selama 10 hari, karena saya juga bukan itunya, karena kalau ini nggak dikasih, pesanan-pesanan kasih, ya itu ya marah gitu. Kalau nggak marah malah kalau bisa digagalin udah gagalin aja gitu. Tapi itu nggak marah gitu. Kok udah pesan gitu. Kok dikasih sama orang lain aja yang lain gitu. Akhirnya ya udahlah. Yang penting kita sehat. Dari pagi ngupas itu sampai siang, sampai sore, sampai malam gitu. Tidur jam 12, jam 3 udah bangun, masak buat sahur ya. Subuh ke majelis sampai jam 6 ya nungguin itu waktu duha ya. Kerja lagi sampai sore gitu. Selama 10 hari sampai malam lebaran sakit gitu, nggak bisa ikut raya. Ini lebih prosesnya lebih itu. Lebih apa tuh? Lebih rumit gitu ya, lebih rumit. Karena ini singkong ini ya. Ini bahannya ini. Ini bahannya. Singkong ini dipotong-potong. Dipotong gitu ya. Potong. Dari potong ini dulu. Karena kalau nggak dibelah jadi irisnya jadi banyak gitu yang kebuang gitu. Nah udah ini itu pas masak ini udah dimasak ya, udah masak lalu diiris langsung. Ini mah langsung langsung digoreng. Ini apa namanya nih? Ini kalau di sini mah namanya jalangking. Tapi ada yang bilang kodeher, ada kolentang, ya tergantung daerahnya mungkin. Karena ini makanan, sebenarnya ini makanan dulu, makanan orang-orang dulu. Cuman ya sekarang mungkin lebih diolah gitu, diolah biar jadi makanan yang enak gitu. Awalnya
ini juga peninggalan orang tua kami, alhamdulillah gitu, berkah doa orang tua. Dulunya kan kalau lagi di pondok itu suka dibekelin ini, tapi nggak digoreng gitu. Di sana karena nggak ada minyaknya, jadi langsung dijemur, dibasahin lagi, dibumbuin. Kayaknya enak, tapi sekarang kayaknya lebih enak langsung digoreng gitu. Setelah lihat-lihat gitu, kalau mau lebaran bikin ini bumbunya asal-asal aja juga enak. Kalau ada yang di manis gitu, yang manis enak. Ya alhamdulillah. Setelah ya mungkin doa orang tua gitu, ya teringat gitu. Kayaknya kalau bikin makanan ini kayaknya laku gitu. Dengan optimis lah laku gitu. Akhirnya dengan modal yang pas-pasan juga alhamdulillah gitu. Dan sekarang juga ini perharinya udah 10 kilo lah, 10 kilo itu tuh. Keripik. Alhamdulillah per hari itu kalau diperhitungkan. Nah ini setelah ini digoreng. Proses gorengnya kalau yang 10 kilo ya lama sih, masih lama karena ininya masih sarannya masih belum itu yang memadai gitu. Jadi masih lama gitu. Kalau proses ngegorengnya harus dibulak-balik apa gimana? Ya dibulak-balik, tapi itulah wajar lah. Nggak seperti gemblong. Kalau gemblong mah rumit, jadi hayu terus dimainkan gitu. Ini mah enggak gitu. Kalau udah dibalikin udah gitu. Kadang-kadang dulu mah sebelum punya karyawan sambil goreng itu ngupas singkong lah gitu, apalah gitu, karena yang kerjanya cuma berdua gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah jadi udah ada yang goreng ada gitu. Cabai merah sama bawang putih. Cabai merah, bawang putih, cabai rawit, sama gula merah, gula pasir secukupnya sedikit, tambah garam gitu. Secukupnya. Kalau resepnya tahu dari mana ini? Belajar sendiri aja. Ini asli belajar sendiri, nggak lihat dari mana-mana, cuman ya kalau dulu gitu. Kalau dulu ya lihat-lihat gitu, kalau mau lebaran, tapi yang manis gitu ya, yang manis. Bahkan pertama bikin ini juga ya kalau rasa sih udah mendingan gitu. Cuman warnanya dan itunya masih kusem, masih gitu. Tapi alhamdulillah semakin sini semakin berpengalaman itu, mungkin dari pembeli, pengalamannya dari si pembeli itu. Ini kayaknya lebih enak kalau pakai minyak goreng gitu, diaduk sama bumbunya gitu. Jadi kelihatannya ini warnanya jadi itu cerah gitu. Apa tuh? Manis sama minyak goreng. Nah kalau ini rasanya gimana nih? Ini rasanya manis, asin, lada. Manis, asin, pedas gitu. Kalau bikin bumbunya gimana nih? Bikin bumbunya langsung Blender. langsung diaduk. Cabai merah, bawang putih, dan cabai rawit langsung diaduk gitu ya. Lalu dimasak, terus dipakai air, pakai gula merah gitu, gula apa tuh, gula aren ya, gula aren. Terus ya ditambah lah gitu, tambah garam sama itu nyusul gitu. Ini juga prosesnya lama karena ini kuotanya mungkin itu terbatas. Ini kalau lebih dari 2 kilo Nggak muat gitu.
walaupun banyak pesanan itu yang ini juga harus 2 kilo gitu kalau satu kali